Jumpa lagi dengan saya, Miss Ripka. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai gerak dan gaya untuk IPA terpadu kelas 8. Agar nggak lama-lama, kita langsung mulai saja pembacaan kita kali ini ya. Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut berubah tempat dari posisi atau titik awal berada, ya. Seperti misalnya bola dari titik A dia menggelinding ke titik C. Itu dinamakan bahwa benda tersebut atau bola tersebut mengalami sebuah pergerakan. Tapi jika kamu duduk diam di kursi dalam waktu yang lama di posisi yang sama, itu bukanlah sebuah gerak. Gerak ini bersifat relatif, ya. Kenapa relatif? Salah satu contohnya adalah jika kita sedang berada di dalam mobil yang sedang bergerak atau berjalan maju, gitu ya. Kita biasanya suka melihat-lihat keluar melalui jendela mobil. Lihat. Kita suka melihat, oh ada pohon yang berjalan. Ketika kita maju mobilnya, pohon itu ya bergerak terus berlawanan arah. Begitupun juga dengan bangunan atau rumah-rumah yang kita lewatin. Ini kenapa terjadi seperti itu? Karena kita atau si pengamat yang berada dalam mobil bergerak berlawanan arah dengan arah gerak benda yang berada di luar. Jadi, gerak benda bersifat relatif tergantung pada pengamat atau titik acuan yang diperlukan. Gerak menurut keadaannya, dia terbagi menjadi dua. Gerak yang sebenarnya dan gerak semu. Gerak yang sebenarnya itu adalah suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi terhadap titik acuan. Yang kedua, gerak semu. Gerak ini yang sebenarnya benda itu diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Gerak semu ini biasanya diakibatkan keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Seperti tadi, orang yang dalam mobil berjalan melihat keluar pohon-pohon seolah-olah berjalan. Itu namanya adalah gerak semu. Dan gerak menurut lintasan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola, dan gerak tidak beraturan. Gerak dengan lurus, ya. Ini gerak lurus adalah lintasan yang berbentuk lurus tanpa ada belok. Yang gerak melingkar. Gerak melingkar adalah dengan lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Ya. Gerak parabola. Gerak parabola dengan lintasan berbentuk parabola. Dia berputar. Bedanya apa dengan melingkar? Bedanya adalah ketika di parabola lintasannya berbentuk agak sedikit elips atau seperti bentuk telur, agak sedikit memipih lonjong gitu ya. Kalau gerak tidak beraturan, ya ini campuran dari lurus, melingkar, dan parabola. Dia terkadang lurus tanpa berbelok, tiba-tiba dia melingkar, tiba-tiba dia juga lurus lagi, lalu parabola tidak beraturan. Maka lintasannya juga pun tidak beraturan. Pada gerak, kita akan belajar mengenai jarak dan percepatan. Jarak ini dihitung seberapa jauh benda itu bergerak setelah meninggalkan posisi awal atau titik acuan sebagai posisi awalnya dia. Ya. Yang kedua adalah percepatan. Seberapa jauh benda tersebut berpindah-pindah. Dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan lintasannya. Bisa diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal sampai posisi akhir. Tidak perlu menarik garis lurus. Pagi ini pun kita akan belajar mengenai kelajuan. Ini adalah besar jarak yang ditempuh oleh suatu benda bergerak dalam tiap satuan waktu. Ini dirumuskan dengan V
dengan V sama dengan delta S per T. Jangan lupa, ini bukan segitiga, tapi bacanya adalah delta S per T. Ya. V adalah kelajuan, satuannya adalah meter per sekon. Delta S jarak, satuannya adalah meter. T adalah waktu, satuannya sekon. Apa itu sekon? Iya, sekon itu adalah detik. Sebuah contoh soal, Andi mengendarai motornya dari rumah ke kantor dalam jarak 25 km dalam waktu 2 jam di perjalanan. Maka berapakah kecepatan rata-rata dari motor Andi tersebut? Nah, pada contoh soal ya seperti ini, hitungan wajib menjawab dengan diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahuinya delta S-nya sama dengan 25 km. T-nya 2 jam. Yang ditanya adalah V. Rumusnya 1. V sama dengan delta S per T. Ini sudah ada kilometer, udah jam. Kita langsung masukkan 25 per 2. Hasilnya ada 12,5 km per jam. Loh, kok tadi rumusnya adalah satuan meter per sekon? Yang ini katanya jarak dalam meter, waktu dalam sekon. Kok pada contoh soal kilometer per jam? Ya. Ketika satuan jaraknya meter, maka kelajuannya dia harus meter per sekon. Tapi misalnya jarak ini dalam kilometer dan waktu dalam jam, langsung saja kilometer per jam. Nggak usah dikonversi. Lalu nomor 2. Dennis berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 1,5 meter per sekon. Maka berapakah jarak yang ditempuh oleh Dennis setelah berjalan selama 2 jam? Nah, diketahui V-nya 1,5 meter per sekon. T-nya sama dengan 2 jam. Nah, ini karena satuannya meter per sekon, waktunya dari jam harus dikonversi menjadi sekon. Berubah menjadi detik. Nanti jawabannya ini bisa berbentuk meter, bisa berbentuk kilometer. Ya. Maka 2 jam adalah 120 menit. 1 menit ada 60 detik atau 60 sekon. Maka dikalikan, hasilnya adalah 7.200 sekon. Yang ditanya adalah delta S. Jawab, rumus sama. V kali delta S per T. Miss, kok rumusnya itu mulu, tapi kan yang ditanya adalah delta S. Iya, kamu hanya butuh menghafal satu rumus ini. Tapi dari satu rumus ini, kamu bisa menemukan atau mendapati 3 rumus sekaligus. V sama dengan delta S per T. Ketika kita butuhkan V, kita tutup V-nya. V dengan T ini sejajar. V tidak sejajar dengan delta S. Maka kita tutup V-nya. Hasilnya adalah delta S. Ketika kita butuhkan delta S, kita tutup delta S-nya, maka menjadi V dikali T. Ketika kita butuhkan T, maka delta S per V. Maka ketika kita delta S sama dengan V dikali T. Delta S 1,5 dikali 7.200. Maka delta S-nya hasilnya adalah 108 meter. Atau kamu mau konversi atau ubah menjadi 10,8 km pun tidak masalah. 3. Sebuah pesawat Batik Air terbang dengan kecepatan 500 km per jam. Maka berapa waktu yang dibutuhkan pesawat tersebut untuk terbang dari Bandar Lampung ke Bandung bila jarak kedua kota tersebut adalah 1.400 km. Diketahui V-nya 500 km per jam, delta S sama dengan 1.400 km, dan T-nya yang ditanya. V sama dengan delta S per T. Kita tutup T-nya, maka delta S per V. Delta S sama dengan 1.400 dibagi 500, maka T-nya adalah 2,8 jam atau 2 jam 48 menit. Ya, hanya kali ini untuk rumus ini, silakan nanti kalian catat
materi ini dalam buku dengan rapi dan baik ya. Lalu nanti lanjutkan dengan menjawab soal-soal yang akan saya berikan. Baik, ini kita menutup materi kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ini latihan soal kalian. Setelah kalian mendengarkan dan menonton video pembelajaran saya, ada soal yang harus kalian lakukan dan kerjakan ya. Ini ada 3 soal. Silakan kamu mengerjakan dalam buku catatan, nanti laporkan pada classroom IPA. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.